Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materinya kita lanjutkan dari minggu yang kemarin ya. Jadi masih terkait dengan abstraksi ya, yang kita belajar kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang abstraksi simplifikasi ya. Sebelum kita masuk ke abstraksi lainnya, kita sedikit mungkin mengulas apa itu abstraksi simplifikasi. Ada yang mau mengulas? Ada yang mau ngasih komentar dulu terkait materi sebelumnya? Bisa dengar nggak ya teman-teman ya? Bisa ya? Oke, bisa saya lanjutkan ya? Bisa, Pak. Oke, oke. Ciri penting di abstraksi simplifikasi kemarin adalah bahwa kita bisa mengkonversi dari gambar yang natural yang realis ya menjadi satu abstraksi dengan cara beberapa proses itu ya. Yang pertama adalah kita mengkonversi menjadi gambar kartunis dulu yang ada outline-nya begitu ya. Kemudian mengkonversi garis datangnya atau shadow-nya menjadi gambar ini solid gitu ya, karena nggak boleh ada gradasi di dalam abstraksi. Ya. Baru setelah itu kita copy, kita ambil bagian-bagiannya menjadi 25 ya dari berbagai sisi. Kemudian kita seleksi mana bagian yang terpenting yang menjadi min dari objek kita yang kita ambil itu. Setelah itu baru kita lakukan produksi ya. Apakah kita nanti mengkonversinya menjadi vektor ya ataupun menjadi JPEG atau pixel ya, pixel base. Tapi memang di dalam buku itu kita mengkonversinya menjadi disanakan ya di proyeknya itu kita sebaiknya mengkonversi menjadi vektor ya karena ya bentuknya yang kartunis kemudian juga bukan foto gitu. Jadi lebih tepat proses produksinya menggunakan vektor ya. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan terkait abstraksi dengan repetisi ya. Jadi di bab ini kita akan sajikan cara bagaimana melakukan abstraksi dengan objek yang kita lakukan pengulangan kemarin ya. Sedikit singgung bahwa repetisi itu adalah bentuk pengulangan yang bisa jadi berdasarkan apakah objek itu rektilinear atau kurvalinier dan tidak harus punya pola karena repetisi dengan pola ataupun itu berbeda ya. Repetisi yang penting mengulang kecil besar tapi bentuknya relatif sama apakah dia rektilinear ataupun kurvalinier. Nah, tujuannya adalah kita paham melakukan abstraksi repetisi pada karya visual design ya. Dan mahasiswa mampu membuat karya repetisi yang menarik dengan membuat bagian point of interest pada karya tersebut. Nah, konsep abstraksi dengan repetisi ini menyajikan desain yang lebih kompleks, di mana komposisi yang diciptakan itu harus bisa menyatu dengan pengulangan bentuk yang ada. Jadi tidak boleh kemudian meskipun repetisi tidak ada komunikasi antar objek itu nggak boleh. Jadi harus ada nilai baru yang diberikan ketika objek itu ditata bersama. Dengan metode ini si desainer itu bisa melakukan pengulangan terhadap keseluruhan objek itu atau sebagian saja terserah. Jadi yang dimaksud repetisi tidak harus semua objek itu diulang. Kata kemarin kita contohkan tang ya bolongan itu ya. Jadi tidak harus semuanya diulang, mungkin hanya bagiannya saja yang diulang. Jadi begitu. Bisa juga semuanya, terserah, tergantung konteksnya nanti seperti apa. Nah, ketiga adalah metode ini masih berkaitan erat dengan metode abstraksi simplifikasi ya. Karena prosesnya juga harus disimplifikasi dulu, baru direpetisi, baru diulang. Jadi tidak boleh tanpa melakukan simplifikasi kita langsung merepeat.
Harus disimplifikasi dulu, baru di repeat. Ya. Nah, contoh ini, misalkan menggunakan bentuk satu objek yang sederhana, objek orang atau user gitu ya, yang sebelah kiri itu seperti logo ini, ya. Kemudian kita repetisi menjadi bentuk yang sebelah kanan itu apa? Bentuk orang yang disusun menjadi otak ya. Itu apa? Otak. Nah, iya itu kan berbeda ya. Jadi ketika orang melihat satu bentuk logo apa namanya? Logo simbol user itu sendiri dengan ini apa namanya? Keseluruhan gitu ya. Nah, ketika sendiri mungkin orang hanya melihat ini ada satu user. Tapi ketika berkelompok dengan membentuk satu pola seperti kanan, ini bisa diartikan bermacam-macam. Bisa menjadi bahwa kalau orang bersama, maka berkumpul gitu ya, maka bisa menjadi sesuatu pemikiran yang dahsyat misalkan ya, atau apa. Jadi makna di sebelah kanan itu tidak hanya makna sekumpulan beberapa orang, tapi ada makna yang lebih dari situ. Ya, kenapa orangnya harus kemudian dikumpulkan, di-repeat begitu, kemudian membentuk satu bentuk otak. Ya, karena ada nilai yang mau disampaikan. Nah, nilainya akan berbeda, apa namanya, nilai itu ya baik dari orangnya ataupun bentuknya ketika dia menjadi satu community gitu ya. Itu kan dibentuk sebagai satu otak ya. Artinya bisa kita artikan yang sebelah kanan itu adalah kumpulan pemikiran dari berbagai orang, berbagai komunitas dalam satu komunitas gitu ya, yang menjadi kuat dan sebagainya. Jadi itu tujuannya repetisi. Jadi mengextend makna dari satu bentuk menjadi bentuk yang lebih luas, lebih kuat, lebih dan sebagainya. Oke, contoh yang kedua misalkan, ini juga repetisi nih. Dari gambar daun apa itu ya? Daun anggur apa daun pohon-pohon di Eropa biasanya banyak semacam itu, saya nggak tahu namanya. Contoh pengulangan bentuk ini, ya, dia memanfaatkan satu bentuk ruang negatif. Apa itu bentuk negatifnya? Burung. Burung, betul, burung merpati ya, burung merpati. Jadi ada perlebaran makna ketika satu objek itu dilakukan repetisi, gitu ya. Jadi tidak hanya berupa apa namanya daun yang berkumpul menjadi banyak, tapi ada extended meaning di situ. Harus ada begitu repetisi tujuannya. Jadi tidak, kalau kemarin kan hanya simplifikasi untuk memudahkan komunikasi. Nah, kalau di repetisi selain memudahkan komunikasi juga harus ada extended meaning. Ya. Harus ada arti yang lebih dari hanya sekedar individual. Jadi ketika dia berbentuk komunal, berjajar begitu diulang-ulang, harus ada makna sendiri, makna tambahan yang di-enhance dari bentuk yang tunggal tadi. Itu ya, misalkan tadi contohnya yang komunitas yang kemudian berkumpul menjadi satu kekuatan pikiran. Misalkan. Yang kedua adalah, oh ini untuk menunjukkan bentuk negatif burung dan sebagainya. Jadi itu extended meaning-nya. Ya. Nah, prosesnya sama dengan simplifikasi ya. Pertama harus orang sebelum melakukan abstraksi, repetisi harus melakukan pendivisian dulu. Apa yang akan kita nilai apa yang akan kita tunjukkan ketika satu objek itu direpetisi gitu ya. Misalkan ini ya. Jadi beberapa contoh di studi ini. Ini sama yang menggunakan bujur sangkar 4x4 inch yang kemarin. Kemudian kita harus fokus bagaimana repetisi itu bisa diimplementasikan pada objek yang bisa kita buat sehingga mampu membuat bentuk baru gitu ya. Bentuk baru kayak tadi. Bentuk otak, bentuk apa namanya? Negatifnya atau positifnya serah membentuk satu makna baru gitu ya. Baik dari posisi positif atau bagian negatifnya. Tadi kan daun itu membentuk negatif burung. Sebelumnya orang-orang membentuk satu objek otak yang kemudian punya makna lebih dari sekedar kumpulan beberapa objek. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk mengenal objek. Karena objek akan diulang, dilakukan repetisi lebih dari sekali dalam satu komposisi itu. Jadi setiap objek dalam bingkai itu harusnya dapat diproyeksi agar mampu menceritakan. Nah, ini ya, highlight-nya di sini. Jadi ketika dikomunalkan, dikomposisikan, dibentuk bareng-bareng,
harus mampu menceritakan bagian dari konsep cerita ini. Yang harus dipikirkan dulu, tidak hanya diulang gitu ya. Misalkan Anda punya kemarin apa objeknya? Ada tadi saya lihat drum, ada kemudian apa? Gitar, ada juga gunting dan sebagainya. Nah, ketika kita lakukan repetisi, gunting itu ketika disusun mau dibentuk makna apa? Gitu. Maknanya itu tidak hanya komunalnya, tapi individualnya juga harus berarti. Jangan sampai jauh ya ininya apa namanya maknanya dari satu objek. Misalkan person tadi ya gambar user menjadi satu objek otak. Misalkan gunting, cocoknya misalkan jadi apa? Atau di sini ada handphone, ada jepitan itu ya. Terus ada disket. Disket itu apa namanya? Flash disk zaman lama ya. Saya masih menangis. Atau apa yang sebelah kanan bawah itu? Saya nggak tahu itu ya. Perulangan keypad kayaknya itu. Nah, ini contoh beberapa hasil karya dengan metode abstraksi repetisi. Ya, mungkin tidak semuanya punya makna, tapi ada nilai di situ. Misalkan kayak handphone yang diulang itu ya, bentuk negatifnya dua handphone itu. Ya, entah apa yang dimaksudkan sama orangnya itu, mungkin connecting people atau apa, menceritakan apa. Kemudian di atas itu ada jepitan itu, ya, jepitan negatif dan positifnya di situ ada inter apa namanya, interchange ya, interchange objek, ya, satu bentuk komunal ini. Dan seterusnya. Ini contoh aja ya. Contoh saja. Nah, latar belakang permasalahannya apa? Jadi meskipun pendekatan repetisi ini menggunakan elemen desain yang sama dengan bab sebelumnya pada repetisi ya, di metode ini sedikit berbeda dalam proses pengujian desainernya dalam memperoleh variasinya. Ya, jadi kalau kemarin tidak ada variasi dan sebagainya ya, yang penting kita fokus terhadap bagian objeknya. Nah, namun di sini sedikit kita harus ada variasi biar tidak membosankan. Jadi jika desainer menunjukkan pola repetisi yang pasti, desain akan menjadi terlalu monoton dan akan susah menarik perhatian viewernya. Seperti halnya karya desain batu bata yang bawah ini, yang kiri ya. Nah, di metode ini si desainer itu disarankan untuk sedikit keluar dari konsep repetisi itu, biar ada variasi gitu ya. Nah, namun jangan sampai variasinya berlebihan gitu ya. Kalau variasinya berlebihan nanti akan chaos. Nah, ini fakta ini juga mengacu pada konsep para arsitek, katanya arsitektur itu atau tukang bangunan itu telah mempelajari bahwa variasi kecil ya, sekalipun dalam pola batu bata itu akan dapat membantu menciptakan interesting ya, point of interest dari bagian sisi rumah dan lainnya. Jadi konsep arsitek begitu. Tapi jangan terlalu banyak dimodifikasi atau dibuat variasi, nanti chaos ya, perhatiannya kemana-mana. Nah, itu yang sebelah kanan itu ya, itu sedikit mungkin bisa memberikan perhatian di bagian ubin-ubin daripada yang sebelah kiri yang terlalu monoton gitu ya. Boleh diberikan variasi dalam satu konsep repetisi. Dulu mungkin kita sudah ungkap ini di bab kedua Pak ya. Ini contoh ya, iklan VW, Volkswagen, salah satu mobil rakyat di Jerman. Iklannya menggunakan iklan kungfu apa ya ini ya, Cina ya. Apa di situ variasinya itu? Variasinya orang yang duduk itu ya, yang ini ya. Tali sepatu itu, Pak. Nah, pasti orang pertama akan melihat ke situ dulu variasinya. Contoh ya, dalam iklan ini, dalam konsep iklan. Jadi jangan sampai terlalu banyak yang variasi, satunya garuk-garuk semuanya chaos nanti ya. Memang harus sama, ada satu yang variasi boleh untuk mencari perhatian. Nah ini ya, jadi ini sedikit mengulang mungkin dari yang awal dulu kita diskusikan. Ketika terlalu banyak elemen yang berbeda atau variasinya terlalu beda, viewer akan kehilangan pola repetisinya. Maka nggak kelihatan lagi repetisinya apa, gitu. Bisa chaos ya. Dan tidak akan menemukan satu kesatuan dan keserasian antar desain itu. Nah, hasil komposisinya akan tidak nyaman dipandang, berantakan, susah dibaca dan sebagainya yang sebelah kanan itu ya. Nah, namun berbeda yang sebelah kiri ya, yang berantakan ya. Namun berbeda akan sisi yang sebelah kanan gitu ya. Sedikit mungkin ada variasi di bentuk kotak-kotaknya, tapi bagian-bagiannya masih kelihatan sejajar ya, satu direction, satu konsep
rektilinear dan sebagainya. Ya. Nah, konsepnya sama ya. Untuk pertama Anda harus melakukan inisial gambar seperti yang dilakukan pada konsep abstraksi simplifikasi itu. Ya, harus disorot dulu bagian mananya, kemudian baru setelah dilakukan abstraksi, baru Anda melakukan repetisi. Nah, kalau setelah abstraksi ke repetisi, berarti yang kita pikirkan adalah bentuk komunalnya, bentuk secara keseluruhannya. Nanti akan ngasih makna apa ketika kita rangkai menjadi satu kesatuan gitu ya. Sama dengan yang contoh tadi, yang orang kemudian dibentuk menjadi satu konsep otak. Mungkin highlight-nya adalah highlight-nya mungkin apa tadi ya, berpikir bersama dan sebagainya itu ya. Jadi harus difikirkan itunya dulu, tidak hanya kita repetisi seenaknya gitu ya. Itu yang memang bagian yang agak susah dalam repetisi, dalam konsep mencari apa yang akan bisa kita lakukan ketika objek yang satu kita buat simplifikasi tadi dibentuk. Apakah objek positifnya ataupun negatifnya ya, ruang negatifnya gitu ya. Nah, untuk mempelajari inisial gambar, penggunaannya tetap 4x4 ya, inci atau berapa senti? 4 inci itu ya, kayak kemarin ya. Jadi untuk mempelajari inisial gambar, gunakan teknik mencari inisial, proses simplifikasi itu. Kemudian dari beberapa studi, kadang-kala memang mengharuskan objeknya sedikit, sedangkan studi lainnya harus banyak. Itu tergantung. Nah, begitu beberapa studi kadang menyarankan menampilkan seluruh bagian yang mau atau bisa jadi sebagian aja. Tidak harus semuanya. Kita harus jeli melihat keserasian itu. Nah, dalam melakukan evaluasi, coba perhatikan bagian negatifnya. Jadi, kayak tadi misalkan yang objek orang itu tidak terlalu banyak dieksplor negatifnya ya. Hanya dibentuk satu komunal berbentuk otak itu. Nah, coba Anda nanti juga perhatikan, kira-kira dalam negatifnya bisa nggak kita juga ditampilkan satu objek gitu ya. Jadi tidak hanya repetisi, tapi ada objek negatif. Karena kan repetisi bisa ditata ya, sehingga negatifnya juga bisa dibentuk. Andaikan negatifnya itu juga bisa membentuk satu objek dan sesuai konsepnya dengan yang positif, maka akan lebih baik. Nilainya akan lebih kaya nanti gitu ya. Oke, kemudian ganti skala objek baik menggunakan satu frame gambar ataupun dari frame ke frame-nya itu. Ingat bahwa membuat pola tetap ya dalam melakukan repetisi tidak akan membuat menarik pola yang sama. Coba lakukan variasi sedikit aja untuk membuat satu daya pikat katanya di sini ya. Konsepnya begitu. Jadi perhatikan ruang negatifnya. Tentu yang pertama adalah apa konsep yang akan Anda tawarkan ketika direpetisi. Makna apa? Makna extended meaning apa yang akan Anda tawarkan. Yang kedua adalah coba perhatikan frame negatifnya. Jangan-jangan frame negatifnya juga bisa kita bentuk. Gitu. Kalau kita bisa kita bentuk, maka akan bagus. Ya. Nah, yang ketiga ini, coba lakukan variasi sedikit agar bisa membuat satu daya pikat, katanya si Alan ini. Itu yang beberapa highlight yang bisa kita lakukan di sini. Nah, ini katanya kalau di repetisi minimal coba lakukan 35 studi. Nah, studinya memang lama ya, karena kita berpikir kan tadi, ketika kita satukan dari satu objek, apa yang bisa kita tawarkan? Extended meaning apa? Yang kedua adalah masih berpikir ruang negatifnya. Bisa nggak kita membuat kayak tadi, misalkan merpati di antara pohon dedaunan. Entah apa yang mau disampaikan dan sebagainya tergantung temanya ya juga ya. Baru dari 35 itu baru kita evaluasi, lakukan 10 perbaikan. Setelah itu baru pilih 3 untuk diambil ke proses digital. Jadi kalau kemarin berapa ya? Berapa kali? 10 ya. Nah, ini malah 35 harusnya katanya ya. Sebelum melakukan proses digitalnya sama dengan kemarin. Di tracing gitu, di tracing ya ke bentuk vektor, baru setelah itu diproses. Nah, tapi ingat bahwa repetisi ini susahnya di konsep konsep ininya, konseptualnya ya. Jadi kan ada 2 proses yang kita lakukan kemarin. Pertama adalah konseptual, mengkonsep ide, riset dan sebagainya itu, baru setelah itu produksi. Nah, konseptualnya ini yang memang lama di dalam abstraksi repetisi.
Nah, kalau produksinya saya kira hampir sama dengan kemarin. Nah, proses produksinya, jadi setelah selesai perbaikan, kemudian baru kita sama dengan yang kemarin, kita coba di scan, kemudian kita tracing dalam AI atau Corel dan seterusnya, gitu ya. Nah, sebagian besar perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi digital sama seperti bab sebelumnya. Kalau proses produksinya sama ya, memilih apakah pakai yang vektor ataupun yang pixel, ya. Saya kira sama. Tapi yang berbeda hanya di proses konseptualnya tadi yang agak sedikit rumit karena harus kita pikirkan dengan benar-benar. Karena itu menyangkut makna, rasa dan seterusnya ya. Kita berpikir tentang ruang negatifnya dan seterusnya. Kalau kemarin kan nggak perlu kita berpikir tentang itunya ya. Nah, di bab ini kalian akan belajar bagaimana untuk menggunakan tools itu dengan opsinya dan bisa membuat kalian lebih efisien, gitu ya. Jadi tutorialnya di buku itu, ya. Bentar saya buka. Bentar. Oke, share mana bukunya nih? Ya, kelihatan ya? Nah, itu di halaman berapa itu? Halaman 142 di buku itu caranya membuat satu grouping group. Ini contoh ya. Contoh apa itu bentuk apa ini? Handphone ya. Handphone lama, kemudian dia lakukan repetisi. Ya, coba dikonversi dibalik dan sebagainya. Ya sampai katakanlah dapatnya ini ya tadi ya. Jadi dua repetisi ini, handphone ada yang ke atas, ada yang ke bawah, yang jukir balik ini bisa kita tracing begini. Di sini hanya teknis men-tracingnya saja, gitu ya. Contoh ini. Nah, ini ya. Ini dia mencoba membuat repetisi objek handphone yang sudah di crop, kemudian dibentuk satu objek. Ya. Nah, ini misalkan ini repetisi menjadi 4 semacam ini. Kemudian dia mau menunjukkan bahwa apa ya, mungkin ini sesuai dengan logo apa namanya tagline-nya Nokia, Connecting People ya, yang kemudian saling menyokong satu sama lain ya. Cuman mungkin di sini dia belum bermain di objek negatifnya. Nah, tadi kan memang tidak semuanya harus bisa objek positif dan negatifnya harus membentuk satu objek, enggak ya. Cuman kita harus juga berpikir barangkali objek negatifnya itu bisa juga kita ilustrasikan sebagai satu objek gitu yang mendukung objek-objek positif itu gitu ya. Kira begitu katanya Alan itu. Ya. Sampai di sini. Nah, ini contoh ya. Tentang people ini kita tracing semacam ini dan seterusnya sampai membentuk itu. Nah, clipping mesh dan sebagainya. Ya, sampai dia menjadi satu final ini dari satu objek simplifikasi dari handphone gitu ya. Jadi secara mungkin ya di sini kesimpulannya adalah ya di fase kedua ini dari proyek yang telah selesai kamu telah mencapai separuh dari poin itu dan kamu belajar bagaimana objek itu bisa disimplifikasi dengan membuang bagian-bagian yang tidak penting ya, yang tidak dikenal, yang ya bahasanya tidak penting, unnecessary di sini ya. Dan kita bisa membuat satu unity, satu kesatuan dari sebuah repetisi itu. Ya, ingat tadi unity itu tidak hanya menyatukan, tapi juga harus ada extended meaning dari objek yang kita buat gitu ya. Ya. Coba perhatikan di gambar 53 di sebelumnya itu bagaimana harmoni positif atau negatifnya kita bisa desain dan seterusnya. Ya, kita kembali ke apa namanya PPT-nya tadi. Ya, jadi kembali lagi secara umum bahwa repetisi itu pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berpikir apa yang akan kita tampilkan dari satu objek tunggal itu. Extended meaning apa? Makna lebih besar apa yang mau kita sajikan. Yang kedua adalah kita harus juga berpikir objek negatifnya. Jangan-jangan di bagian objek negatifnya kita bisa juga
memberikan satu objek gitu ya. Misalkan ini ya, mungkin ini apa maknanya kira-kira ini? Musim gugur yang juga dilalui, yang juga biasanya bersama dengan banyaknya burung misalkan. Saya nggak tahu apa maksud dari seorang artis yang membuat objek ini gitu. Tentu ada maknanya dan seterusnya gitu ya. Itu yang harus kita pikirkan, apa namanya, bagian negatifnya apa yang bisa kita enhance gitu ya. Kita lakukan apa, perlebaran makna yang bisa mendukung satu pengulangan itu gitu ya. Setelah itu apa tadi, buat variasi satu atau dua aja untuk membuat ketertarikan tadi, untuk membuat daya pikatnya tadi. Itu saja sebenarnya. Jangan sampai terlalu banyak juga sehingga dia bisa chaos semacam ini, gitu ya. Prosesnya untuk membuat satu bentuk repetisi, Anda harus juga melakukan proses abstraksi simplifikasi agar ya tadi, karena ini judulnya abstraksi repetisi, maka prosesnya juga harus disimpulkan dulu baru di repeat dengan konsep makna yang tadi. Oke, baik, kira-kira itu aja apa namanya untuk materi abstraksi dengan repetisi. Saya kira insya Allah mudah dipahami ya, kira dengan 3 konsep tadi. Nah, proses produksinya sama dengan yang kemarin ya. Nah, cuman proses apa konseptualnya ini yang harus kita perhatikan di sini, karena kita menyangkut mengulang objek yang telah kita repetisi tadi. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada, Pak. Ya, silakan. Silakan kalau mau tanya, Mas. Bukan, Pak, belum ada. Oh, belum ada yang ditanyakan. Cukup. Ya? Sudah cukup? Bisa dipahami ya? Abstraksi repetisi tadi. Ya, sekali pertama. Ya, kenapa ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Lanjut aja. Insya Allah bisa tadi saya bilang, Pak. Oh, gitu ya. Sip. Ya. Jadi karena ini udah project, maka Anda coba ya, kayak tadi ya. Jadi sesuai dengan tutorialnya tadi, Anda coba dari objek yang kemarin Anda buat aja, yang sudah disimplifikasi, Anda extended menjadi repetisi gitu ya. Anda coba pikirkan kira-kira mengextend objek yang telah kalian simplifikasi itu mau dijadikan apa gitu ya, gampangnya ya. Misalkan tadi kalau gunting misalkan apa ya, yang perluasan maknanya yang bisa Anda lakukan dari ketika Anda mengulang bentuk gunting itu, misalkan ya. Kemudian kedua, apa yang bisa dilakukan dari bentuk negatif dari gunting yang telah kita ulang dan menjadi satu bentuk. Yang ketiga adalah variasi apa yang bisa kita tarik dari satu konsep repetisi gunting itu sehingga kita viewer itu bisa punya daya pikat ketika melihat objek repetisi kita, gitu ya. Repetisi itu tidak harus berjajar sama membentuk pola, enggak, boleh jungkir balik kayak yang tadi contohnya. Yang penting tadi ya ada extended meaning, ya, maknanya bisa begitu dan seterusnya. Ya. Oke, ini sudah diperingati katanya 10 menit lagi akan mati karena maksimal 40 menit ya. Oke, baik, kalau nggak ada yang ditanyakan silahkan dicoba ya. Saya kasih saya kasih tempat untuk mengkolek hasil percobaannya dengan abstraksi repetisi di Google Classroom ya. Iya, Pak. Itu UTS-nya kelihatannya kita sudah dikasih tuntunan untuk bisa UTS online ya, UTS online, open book ya, pakai etol juga nanti ada konsepnya di situ. Ya, mungkin ini sudah minggu keberapa ini? Mungkin minggu depan ya UTS online-nya atau 2 minggu lagi ya? Minggu depan kayaknya, Pak. Minggu depan kayaknya ya. Ini saya sudah diminta Ya. dikumpulkan online dan juga nanti mengerjakannya di etol. Tapi itu harus sesuai ya waktunya ya. Artinya teman-teman harus hadir semua di etol ya, mengerjakan secara online. Ya. Iya, Pak. Oke. Baik,
terima kasih. Nanti buat teman-teman yang belum bisa join, saya upload videonya ini di YouTube ya, untuk bisa didengarkan kembali. Ya, itu enaknya yang di Zoom ini. Kalau di Etol harus ada semua. Cuman memang gratis ya, kita karena punya jatah 30 GB gratis dari Indosat sama Telkomsel itu ya enaknya. Oke, terima kasih teman-teman. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan mau tanya. Itu untuk objeknya itu objek yang lama, yang tadi gambar yang abstraksi simplifikasi atau buat baru, Pak? Yang lama aja, yang lama. Jadi Anda berpikir yang extended lama. meaning-nya saja, mau seperti apa bentuk repetisinya gitu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Oke, cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore ya, dan tetap jaga Sore. kesehatan. Semoga kita segera bisa kembali ke kampus lagi ya. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.